dibaca lagi ya, itu sebenarnya udah kelihatan gitu kalau intinya tuh yang sifatnya asimetrikal tuh sesuatu yang tidak baik gitu, sesuatu yang bisa menghasilkan hasil lebih lebih cenderung ke hal yang negatif. Ini ada 7 poin dan yang simetrikal ada 8 poin ini suatu saat saya bisa tanya-tanya loh. Jadi coba dibaca lagi. Lalu ada yang namanya paradigma simetris, itu dari 3.9 sampai 3.10. Itu ada 8 nomor. Ini masih pada di sana kan, kok sepi banget. Kenapa, Mbak? Oke, iya. Moving equilibrium. Jadi equilibrium itu tuh um, kondisi yang paling stabil. Jadi kayak titik temu dari misalnya ada elemen X dan elemen Y. Ketika elemen itu bertemu kan akan berhenti pada satu titik yang paling titik mereka bertemu itu lebih disebut dengan equilibrium. Jadi apapun itu kondisinya gitu. Dari sebenarnya kayak kita hidup gitu ya. Kita hidup hal terkecil pun kita akan berusaha mencari titik stabil kita kan. Nah, sama sama halnya seperti organisasi. Jadi biarpun itu kan organisasi yang baik besar maupun kecil, dia akan menaungi banyak orang. Tapi selama organisasi itu bergerak ke arah yang stabil, bukan ke arah yang vulnerable, bukan ke arah yang rawan. Jadi itu masih berada pada jalur dan koridor yang benar. Terus ada di depan itu misalnya interdependence. Jadi ini mirip dengan tadi saya jelaskan tentang sistem terbuka. Jadi karena sistemnya terbuka, dia membutuhkan lingkungan karena dia butuh adanya input dan dia butuh juga feedback dari lingkungan itu. Nah, interdependence itu sama. Jadi interdependence itu menyatakan kalau karena sistemnya terbuka, organisasi membutuhkan environment tadi, dia butuh lingkungan. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Lalu ada namanya equity. Equity tuh biar gampang Mbak ingetnya, equity tuh kata dasarnya equal. Equal tuh artinya sama. Slide-nya emang nggak berubah Mbak, karena kan ada di buku. Ayo, bisa nggak? Oke, lalu yang keempat, otonomi. Otonomi itu ini slide saya kenapa jadi agak wizik saya agak lemot banget. Kenapa? Oke, saya lanjutin ya. Otonomi itu kalau pernah dengar istilah otonomi daerah nggak? Otonomi daerah itu dia dikasih apa ya? Daerah-daerah itu. Oke, nah ini sama Mbak, otonomi ini yang disebut di dalam modul ini. Jadi otonomi itu cuman bedanya kalau di sini itu case-nya otonominya diberikan kepada karyawan. Ini ada apa ya? Apa saya action? Oke, saya lanjutin ya. Jadi otonomi tadi itu lebih kepada karyawan. Jadi karyawan itu diberikan kebebasan, misalnya mereka mau mengekspresikan ide. Misalnya kayak dari divisi A, dia punya ide C. Nah, ide C ini itu bisa disampaikan ke atas. Bukan berarti yang divisi A ini hanya menjalankan apa yang atas perintahkan. Dan terus lanjut lagi yang namanya innovation. Jadi kalau tadi di asymmetrical itu ada closed system tadi, ada efisiensi yang
karena segala sesuatunya itu serba ditekan, akhirnya dia nggak bisa inovasi kan. Nah, inovasi ini ada di sistem yang, ya, inovasi itu ada di sistem yang simetrik tadi. Terus yang keenam itu ada decentralization of management. Decentralization tuh kalau kita ingatnya paling gampang desentralisasi. Jadi ketika eranya Presiden Soeharto, itu kan sistemnya kan terpusat, sentral, sentralisasi. Nah setelah itu ketika kita masuk reformasi, itu kan desentralisasi kan. Jadi tiap provinsi itu berhak untuk bisa diberikan kewenangan untuk mengatur wilayahnya, diberikan otonomi. Nah desentralisasi itu sama, jadi bukan hanya segala sesuatu itu sifatnya dari pusat. Jadi kayak paling gampang misalnya ada mereka mau bikin kebijakan, kalau yang dulu itu kan harus segala sesuatu dibawa dulu ke Jakarta. Kira-kira ide sampai Jakarta mereka presentasi itu akan yang kalau Jakarta nggak setuju ya sudah batal gitu kan. Nah kalau desentralisasi ini misalnya dari Jawa Tengah, salah satu orang di Jawa Tengah ini dia punya ide A, misalnya ide pembuatan KTP dengan waktu yang lebih singkat, dia nggak harus ke Jakarta, dia nggak harus ke ibu kota, dia cukup ke Jawa Tengah aja, cukup ke Semarang misalnya. Nah di Semarang itu nanti dia akan mempresentasikan di situ. Nah ketika Semarang sudah oke, dia nggak perlu yang dari Semarang ini hanya sistemnya tuh kayak dia cukup kayak memberikan laporan, oh begini kami menyetujui program ini, kami punya kegiatan ini, that's it. Jadi bedanya kalau di sini ada kewenangan yang dibagi. Jadi misalnya tugas bawahan itu kerjanya bukan hanya selalu mengerjakan apa yang sudah disuruh, tapi mereka juga punya wewenang tertentu yang lebih tinggi. Misalnya mereka diberi kepercayaan untuk bertanggung jawab atau melakukan, atau misalnya mereka tuh in charge di salah satu kegiatan. Nah hal-hal kayak gitu tuh nggak ada mbak biasanya di sistem yang tertutup. Mbak Asna putus. Coba mungkin yang bisa menelpon Mbak Asna, telepon lagi. Lalu ada responsibility. Kalau karyawan itu bisa diberikan kewenangan, bisa diberikan tanggung jawab yang lebih, otomatis mereka butuh harus ada namanya tanggung jawab. Selain itu kan tanggung jawab ke dalam, ada juga tanggung jawab keluar, tanggung jawab ke lingkungan. Jadi kayak misalnya dari perusahaan dia punya program misalnya tanam 1000 pohon, tapi mereka juga harus memikirkan tanam 1000 pohon ini di daerah yang mana, misalnya di daerah yang seperti apa. Kayak karena kan tanah setiap wilayah itu bisa aja kan mbak beda-beda. Kayak ada tanah yang lebih lembut yang misalnya lebih cocok bukan digunakan untuk tanaman-tanaman yang pohon-pohon kayak pohon mangga atau sebagainya. Bisa aja kan itu dirubah jadi untuk lahan padi. Nah hal-hal kayak gitu dia harus lebih aware gitu. Jadi tanggung jawab ke lingkungan sekitar itu juga masih ada. Jadi yang terakhir tuh conflict resolution. Jadi paling gampang, ingat dulu waktu pertama kali kita bahas, humas itu fungsinya dia mencari informasi dan dia menyampaikan informasi kan. Tujuannya apa? Karena dia harus menjadi penghubung antara publik dengan organisasi. Kenapa? Karena untuk menyelesaikan masalah. Jadi ini sesuai dengan apa yang ada di poin 8 ini, conflict resolution. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak? Oke, saya lanjut ya. Oke, nah sekarang kenapa humas itu ada? Kenapa humas itu ada dalam satu organisasi? Faktornya itu ada dua yang paling mencolok. Yang pertama itu besar kecilnya organisasi. Jadi organisasi yang besar
belum tentu dia terlalu belum terlalu belum belum